Dan saudara, visi misi gagasan dan program kerja sudah disampaikan 3 calon presiden di debat perdana. Apakah data-data yang mereka sampaikan ini sudah sesuai dengan fakta? Kita akan bahas bersama dengan Bayu Galih, merupakan editor cek fakta dari Kompas.com. Jadi selama debat tadi tim Kompas.com sudah memantau dan memeriksa fakta. Kita akan cek fakta dari capres nomor urut 1, Anies Baswedan terlebih dahulu. Saat menyampaikan visi misinya, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung soal kasus KDRT yang tidak tertangani hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Anies juga menyinggung soal tewasnya Harun Al-Rashid yang merupakan pendukung capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Anies bertekad mengubah penegakan hukum menjadi lebih berkeadilan. Peristiwa seperti peristiwa Ibu Mega. Ibu Mega Suryani Dewi, seorang ibu rumah tangga yang mengalami kekerasan rumah tangga, lapor pada negara, tidak diperhatikan, dan dia meninggal korban kekerasan. Apakah akan dibiarkan? Tidak, ini harus diubah. Dan tidak kalah penting, hadir bersama saya di sini, ayahnya Harun Al-Rashid. Harun Al-Rashid adalah anak yang meninggal, pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu. Protes hasil pemilu. Apa yang terjadi? Dia tewas sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan. Apakah ini akan dibiarkan? Tidak. Ini harus dibiarkan. Karena itu, kami mendedikasikan diri. Hadir untuk memberikan komitmen bahwa dari puncak sampai ke bawah, kami akan tegakkan hukum pada siapa saja. Kami kembalikan marwah kehidupan bernegara yang menempatkan hukum sebagai tempat yang paling tinggi. Dan ketentuan itu berlaku kepada semua, termasuk ketika menyangkut urusan ASN, menyangkut urusan TNI dan Polri. Ya, langsung kita bahas Mas Bayu, itu tadi disampaikan oleh pasangan nomor urut 1 terkait dengan Mega Suryani. Ya, jadi kita lihat tadi sebagai pihak yang menawarkan visi perubahan, Anies memang terlihat dia ingin menonjolkan ke penegakan hukum. Dan salah satu contoh yang dilihatkan adalah ketika Mega Suryani Dewi melapor ke polisi pada Agustus 2023. Tapi pihak keluarga menyatakan bahwa laporan itu tidak ditindaklanjuti hingga kemudian September meninggal dunia. Tapi faktanya? Ya, kita lihat faktanya memang bahwa kasus ini ya, walaupun polisi membantah tidak menindaklanjuti, tapi kalau dari Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah mengatakan bahwa memang ada semacam dibiarkan tidak tertangani gitu ya, jadi dikategorikan sebagai femisida.